Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak? Semoga senantiasa dilindungi oleh Allah ya. Jadi tetap jaga kesehatan walaupun kita di sini hanya bisa bertemu sesekali ya. Nah, untuk pertemuan pada hari ini saya akan menjelaskan terkait persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya. Materi sebelumnya yaitu materi laju reaksi, teori tumbukan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Untuk permulaan, saya akan kilas balik terlebih dahulu untuk materi yang kemarin. Laju reaksi kemarin kita sudah belajar ya. Laju reaksi adalah laju berkurangnya konsentrasi reaktan terhadap satuan waktu atau laju bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu. Kemudian dalam suatu reaksi itu akan terjadi tumbukan antar partikelnya. Apabila antar partikel zat pelarutnya ini banyak terjadi tumbukan, maka otomatis banyak terjadi produknya semakin banyak, sehingga lajunya pun akan semakin cepat. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi di sini, yang pertama ada konsentrasi, kedua ada luas permukaan bidang sentuh, yang ketiga ada suhu, dan yang keempat adalah katalis seperti yang kemarin sudah kalian pelajari. Untuk yang pertama, konsentrasi, jika konsentrasi ini dinaikkan, maka tumbukan yang akan terjadi dalam partikel-partikel zat tersebut akan semakin banyak, sehingga laju reaksinya pun akan semakin cepat. Untuk yang kedua, luas permukaan bidang sentuh, jika luasnya besar dari permukaan zat bereaksinya, maka tumbukannya pun akan semakin cepat. Tumbukannya pun akan semakin banyak terjadi, sehingga laju reaksinya pun akan semakin cepat, dan sebaliknya. Berarti kalau luas permukaannya kecil, maka kemungkinan terjadi tumbukan itu juga kecil, sehingga laju reaksinya pun akan lambat. Oke, untuk yang faktor yang ketiga yaitu suhu. Jika suhu ini dinaikkan, maka kemungkinan partikel-partikel dalam zat tersebut akan semakin cepat bergerak. Kenapa? Karena energi kinetiknya akan naik. Sehingga kalau semakin banyak terjadi gerakan, otomatis akan semakin banyak terjadi tumbukan atau tabrakan tadi. Maka lajunya akan semakin cepat. Sebaliknya, jika suhunya diturunkan, berarti laju reaksinya pun akan semakin lambat. Nah, untuk faktor yang keempat yaitu katalis. Katalis sendiri adalah zat yang ditambahkan dalam suatu reaksi. Zat tersebut ya ikut bereaksi, cuma hanya berfungsi sebagai menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi kalau sudah diturunkan, maka laju reaksinya pun akan semakin cepat. Semakin cepat suatu reaktan itu membentuk produknya. Jadi katalis ini fungsinya mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Maka kesimpulannya, kalau ditambah katalis, maka laju reaksinya pun akan semakin cepat. Gitu. Oke. Nah, tadi kita sudah bahas faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Salah satunya adalah konsentrasi. Nah, di konsentrasi ini nanti ada hubungannya dengan persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi seperti sudah dituliskan dalam layar di sini ya. Misal, saya punya reaksi A ditambah B menjadi AB. Nah, maka nanti persamaan laju reaksinya V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Nah, di sini ada konsentrasi, V-nya adalah laju reaksi.
konsentrasi A, konsentrasi B. Nah, A dan B di sini bertindak sebagai reaktan. Jadi nanti di persamaan laju reaksi ini yang dimasukkan hanya konsentrasi reaktannya saja. Tuh, yang pertama. Nah, V adalah laju reaksi. Hubungannya dengan konsentrasi tadi ya. Jadi di persamaan laju reaksi ini nanti kita akan mengetahui seberapa besar konsentrasi dari reaktan tersebut mempengaruhi laju reaksi dengan bantuan pangkat X ini. Nah, pangkat X ini apa, Bu? Pangkat Y ini apa juga gitu ya. Nah, X ini dinamakan dengan orde reaksi terhadap zat A karena pangkatnya A. Y adalah orde reaksi terhadap zat B karena juga Y-nya kan pangkatnya B ya, jadi orde reaksi terhadap zat B. Jika X sama Y ini ditambahkan sama-sama orde reaksi, maka jadilah orde total, orde reaksi total. Nah, habis ini kita akan belajar tentang pangkat-pangkat ini. Bagaimana cara menentukan pangkat-pangkat dari A, dari B ya. Pangkat tadi dinamakan dengan orde reaksi. Nah, kemudian nanti baru kita akan belajar tentang K. Apa itu K? Konstanta laju reaksi atau tetapan laju reaksi. Nah, oke. Oke, kita belajar terlebih dahulu tentang orde reaksi, pangkatnya tadi ya. Nah, silahkan diperhatikan terlebih dahulu. Ini saya punya beberapa reaksi. Yang pertama ada reaksi AB, berarti reaktannya AB ya, menjadi A plus B. Persamaan lajunya sama dengan V sama dengan K dikali konsentrasi AB, pangkat 1. Kalau tidak ada pangkatnya kan berarti sama dengan 1 ya. Nah, untuk reaksi yang kedua, di sini ada A ditambah B menjadi AB. Persamaan lajunya tadi harus konsentrasi reaktan, berarti A dan B. V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 1 dikali konsentrasi B pangkat 1. Untuk reaksi yang ketiga sekarang, 2AB menjadi 2A plus 2B. Persamaan lajunya V sama dengan K dikali konsentrasi AB pangkat 2. Nah, sekarang kira-kira cara menentukan pangkat pada persamaan tersebut bagaimana gitu ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan lagi. Nah, kalau reaksi yang pertama di sini AB. Persamaan lajunya V sama dengan K dikali konsentrasi AB, pangkatnya 1. Nah, 1 ini kita dapat dari mana gitu ya. Kalau yang ini A-nya pangkat 1, B-nya pangkat 1. Nah, di reaksinya ini 1 itu di mana? Kalau yang reaksi ketiga ini yang lebih gampang. Persamaan lajunya V sama dengan K dikali konsentrasi AB pangkat 2. Nah, 2 ini menjadi apanya AB? Oh, 2 ini ternyata menjadi koefisien dari AB. Kita cocokkan dengan reaksi yang pertama. Oh iya, koefisien dari AB yang atas ini ya, yang sebelahnya AB ini 1 ya. Nah, jadi sehingga di sini pangkatnya sama dengan 1. Kalau reaksi yang kedua juga sama, A-nya pangkat 1 karena depannya ini 1, yang B-nya pangkat 1 karena depannya juga 1. Oh, berarti pangkat dari persamaan laju reaksi itu sama dengan koefisiennya gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita bandingkan dengan reaksi yang dua reaksi berikut. Untuk reaksi yang pertama, di sini 2H2 plus SO2 menjadi 2H2O plus S. Maka persamaan lajunya V sama dengan K dikali konsentrasi H2 pangkat 1. Harusnya pangkat 2 tadi ya, kalau sesuai dengan yang reaksian tadi. Terus dikali konsentrasi SO2 pangkat 1. Nah, ini benar pangkatnya. Karena depannya ini 1. Nah, yang H2 ini depannya 2, tapi di sini konsentrasinya pangkat H2-nya sama dengan 1. Untuk reaksi yang kedua, ini 2H2 berarti pangkatnya H2 harusnya 2 ya. Oh, di sini kok pangkatnya cuma 1. H2 pangkat 1. NO-nya di sini 2NO.
NO pangkat 2 benar. Nah, berarti tidak semua reaksi di sini ya pangkat atau ordernya itu sama dengan koefisien laju reaksi, koefisien dari reaksi tersebut. Jadi di sini kalau di sini 2 ya nggak harus pangkatnya 2. Terus apa bedanya sama reaksi yang sebelumnya gitu ya? Nah, untuk reaksi yang sebelumnya tadi, yang ini 3 reaksi ini ya, ini dinamakan dengan reaksi sederhana atau reaksi elementer. Reaksi sederhana ini atau reaksi elementer ini adalah reaksi yang terjadi hanya satu tahap saja. Jadi reaktan ditambahkan, misal kalau ada 2 reaktan atau 1 reaktan bereaksi sudah langsung menghasilkan produk. Gitu, langsung satu tahap saja. Jadi kalau reaksinya hanya satu tahap atau reaksi elementer sederhana, maka pangkat atau order reaksinya ini sama dengan koefisien laju reaksi. Nah, kalau reaksi yang ini Bu, namanya apa gitu ya? Nah, kalau yang reaksi ini makanya tidak sama ya dengan koefisien reaktan tadi. Lupa tidak ditanyakan. Jadi kalau reaksi ini bukan reaksi sederhana lagi, tapi namanya reaksi kompleks atau reaksi yang terjadi lebih dari 2 tahap. Bisa 2 tahap atau lebih. Nah, berarti kalau yang reaksi sederhana gampang ya. Jadi cari order reaksinya, tinggal lihat koefisien di reaktan tersebut. Kalau koefisien 2 berarti pangkatnya 2. Nah, kalau yang reaksi kompleks, bagaimana cara menentukan order reaksinya? Nah, cara menentukan order reaksi untuk reaksi kompleks nanti kita akan perlu namanya data hasil pengamatan atau data hasil praktikum. Seperti ini ya, seperti contoh yang sudah tertera di sini. Nanti ada percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3. Nah, nanti di percobaan 1 ini konsentrasi NO-nya dibuat 0,1, BR2-nya dibuat 0,1, didapatkan lajunya 10. Nanti eksperimen kedua didapat data seperti itu, yang eksperimen 3 juga seperti itu. Jadi nanti bagaimana cara menentukan persamaan laju reaksinya atau order reaksinya itu harus dari eksperimen terlebih dahulu kalau reaksinya reaksi kompleks. Nah, baik, berarti apa ya yang disebut dengan order reaksi dan cara menentukannya seperti apa gitu ya. Nah, order reaksi sendiri adalah tadi sudah sempat saya singgung ya, besarnya pengaruh konsentrasi per reaksi atau reaktan, bukan produk. Jadi besarnya pengaruh konsentrasi per reaksi atau reaktan pada laju reaksi. Jadi berapa pengaruhnya? Seberapa besar nanti pengaruhnya konsentrasi tersebut? 2 kalinya, 3 kalinya, atau hanya 1 kalinya gitu ya. Nah, untuk penentuan order reaksi sendiri tadi kita sudah bagi ya. Nah, untuk penentuan order reaksi sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu untuk reaksi kompleks dan reaksi yang sederhana. Untuk reaksi yang sederhana berarti langsung menggunakan koefisien dari reaktan ya. Tapi kalau untuk reaksi kompleks berarti harus butuh data hasil percobaan. Nah, ini contohnya data hasil percobaan ada 2 macam nanti. Yang pertama ini ya, ini diketahui percobaannya 1, 2, 3. Terus diketahui konsentrasi NO sebagai reaktan ya, 2NO plus BR2. Konsentrasi reaktannya NO. Terus konsentrasi reaktan yang kedua ini BR2. Kemudian diketahui nanti laju reaksinya berapa molar per sekon. Nah, untuk yang kedua, yang sebelah sini, nah ini data-datanya dari reaksi N2 plus 3H2 menjadi 2NH3. Berarti reaktannya N2 dan H2.
Maka di sini ada 5 percobaan, 1, 2, 3, 4, 5. Konsentrasi N2-nya, konsentrasi H2, diketahuinya kalau yang ini waktu reaksi. Kalau yang nomor 1 tadi diketahui lajunya, V-nya. Kalau yang kedua diketahui waktu reaksinya. Nah, oke. Untuk yang pertama ya, bagaimana cara perhitungannya? Ini hitung-hitungan anak-anak. Nah, misal yang pertama, pada eksperimen dalam reaksi berikut didapatkan data. Reaksinya 2NO plus Br2 menjadi 2NO-Br. Data-datanya seperti berikut ya. Tentukan persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi tadi V sama dengan K dikali konsentrasi reaktan pangkat orde. Oke. Yang pertama yang harus kalian cari ya, tahapan-tahapannya, cari orde reaksi NO dulu. Yang kedua, cari orde reaksi Br2. Yang ketiga, baru ditentukan persamaan laju reaksinya. Tinggal memasang. Oke. Yang pertama kita harus cari orde reaksi terhadap NO terlebih dahulu. Tadi ya. Caranya dengan mencari konsentrasi Br2 yang sama, kemudian disederhanakan. Nah, kita kembali lagi ke soal tadi. Nah, ini ya. Kita pertama tadi cari konsentrasi NO. Orde reaksi NO. Cara cari orde reaksi NO berarti kalian harus cari data konsentrasi Br-nya ini harus sama. Jadi untuk mencari NO, cari Br2 yang sama. Nah, di data Br2 yang sama ini ada 0,1, 0,1 dan 0,2. Berarti yang sama yang mana? 0,1. Ya. 0,1, 0,1 yang sama. Berarti kita pakai data eksperimen 1 dan eksperimen 2. Jadi data-datanya silakan dimasukkan. Nanti NO-nya dimasukkan 0,1. Terus V-nya dimasukkan 10. Yang di percobaan 1, percobaan 2-nya 0,2. Yang ini 20. Itu ya. Masih hapus dulu nanti biar Pak. Berarti kita pakai untuk mencari orde reaksi terhadap NO, cari Br2 yang sama. Nah, Br2 yang sama ini ada di percobaan 1 dan percobaan 2. Oke. Kembali ke soal tadi ya. Oke. Nah, untuk mencari orde reaksi NO tadi gunakan data eksperimen yang memuat konsentrasi Br2 dengan nilai tetap. Jadi tadi kita dapat yang percobaan 1 dan percobaan 2. Eksperimen 1 dan 2. Jadi langsung dimasukkan. Tadi persamaan laju reaksi itu kan rumusnya V sama dengan K dikali konsentrasi NO1 dikali konsentrasi Br2. V sama dengan K dikali konsentrasi NO dikali konsentrasi Br2. Pangkatnya tetap dituliskan. Nah, berhubung di sini kita pakainya adalah percobaan 1 dan 2, silakan dibandingkan antara percobaan 1 dan percobaan 2. Jadi V1 per V2 sama dengan K dikali konsentrasi NO. Tadi konsentrasi NO-nya percobaan 1 pangkat X dikali konsentrasi Br2 percobaan 1 pangkat Y dibagi dengan K dikali konsentrasi NO2 NO percobaan 2 pangkat X dikali konsentrasi Br2 percobaan 2 pangkat Y. Nah, tadi K-nya kan berarti sama, berarti bisa dicoret ya. Nah, bisa dimasukkan V-nya, V percobaan 1 tadi 10. Konsentrasi NO percobaan 1 tadi 0,1 pangkat X. Konsentrasi Br2-nya tadi 0,1 pangkat Y. V2-nya sama dengan 20. NO2-nya tadi 0,4. NO-nya di percobaan 2 0,4. Tetap pangkatnya juga pangkat X. Konsentrasi Br2-nya 0,1. Lah kalau konsentrasi Br2-nya yang percobaan 1 0,1, konsentrasi Br2-nya yang percobaan 2 juga 0,1 kan berarti bisa dicoret. Yang ini ya. Nah, bisa dicoret. K-nya juga sama berarti bisa
dicoret. Nah, baru tinggal V percobaan 1 per V percobaan 2, 10 per 20 disederhanakan menjadi 1/2. Nah, yang sebelah sini 0,1 per 0,4. Sama-sama pangkat X, jadi 1 langsung. Disederhanakan menjadi 1/4 harusnya ya. Iya, harusnya 1/4. Datanya tadi dilihat lagi. Apa yang salah? Percobaan 2-nya, percobaan 2 NU-nya harusnya 0,2. Berarti salah tulis saya ya. Bentar. Nah, berarti ini tak ganti ya, 0,2. Yang ini 2. Nah, jadi disederhanakan 0,1 per 0,2 menjadi 1/2. Maka X-nya sama-sama 1/2. 1/2 pangkat berapa sama dengan 1/2? Maka pangkat 1. Jadi X-nya sama dengan 1. Nah, sekarang kita beralih ke mencari pangkatnya BR2 atau order reaksi dari BR2. Caranya sama seperti NO tadi. Kalau kita cari NO berarti cari BR2-nya yang datanya sama. Kalau kita cari BR2 berarti cari NO, datanya NO yang sama. Nah, kita masuk ke soal lagi. Kembali lagi ke laptop. Nah, kalau kita cari BR berarti harus mencari NO yang sama. Itu ya. NO yang sama ini percobaan mana? Percobaan 1 0,1, percobaan 2 0,2, percobaan 3-nya 0,3. Loh, kok nggak ada yang sama, Bu? Nggak bisa dicoret berarti gitu ya. Nah, wis sekarang bisa terserah ya. Terserah, cuma BR-nya jangan sampai sama. Kalau BR-nya sama kan di sini percobaan 1 dan 2. Kita coba sekarang percobaan 2 dan 3 ya. Percobaan 2 dan 3. Tinggal dimasukkan saja, nggak apa-apa. Kalau misal nggak ada yang sama. Nah, ini ya. Digunakan percobaan 1 dan 3. Oke, jadi sama tadi dituliskan, dibandingkan V1, V percobaan 1 sama dengan K dikali konsentrasi NO percobaan 1 pangkat X dikali konsentrasi BR2 percobaan 1 pangkat Y. Nah, kemudian dibandingkan dengan V3. V3 sama dengan K dikali konsentrasi NO percobaan 3 harusnya ya, percobaan 3 pangkat X kali konsentrasi BR2 percobaan 3 pangkat Y. Nah, oke. Dimasukkan V1-nya tadi ketemu 10. Terus V2 konsentrasi NO-nya 0,1, konsentrasi BR2 percobaan 1-nya 0,1. Pangkatnya harus ditulis ya. Terus K-nya di sini langsung dicoret karena sama. Nah, konsentrasi NO percobaan 3-nya 0,3, konsentrasi BR2 percobaan 3-nya 0,2. Nah, oke. Nah, di sini kan enggak ada yang bisa dicoret. Ya, sama ya. Langsung disederhanakan saja, enggak apa-apa. Jadi 10 per 20 10 per 20 apa 120 ya? Maaf ya, mohon dimaklumi ya. V3 nya 120, berarti ini gini, maaf tidak diteliti lagi ya, 120. Nah, 120, 10 per 120 disederhanakan menjadi 1 per 12. 0,1 per 0,3 disederhanakan menjadi 1 per 3. 0,1 per 0,2 disederhanakan menjadi 1 per 2. Nah, pangkat X-nya tadi sudah ketemu ya, yang di sini ya. Nah, X-nya sama dengan 1. Berarti langsung dituliskan di sini, nggak usah pangkat X lagi. Jadi langsung ditulis sama dengan pangkatnya 1. 1 per 3 pangkat 1. Nah, 1 per 3
pangkat 1 kan sama dengan 1/3. Ya, 1/3 ini pindah ruas ke 1/12. Jadi 1/12 dikali 3/1 sama dengan 1/2. Nah, 1/12 kali 3/1 ini kan sama dengan 3/12. Jadi 3/12 sama dengan 1/2 pangkat Y. 3/12 disederhanakan menjadi 1/4 sama dengan 1/2Y. Maka 1/2 pangkat berapa sama dengan 1/4? Berarti pangkatnya adalah sama dengan 2. Coba sih, 1/2 sama dengan 1, benar ya? 2/2 sama dengan 4. Jadi Y-nya, pangkat BR2-nya ketemu sama dengan 2. Tadi pangkat NO-nya ketemu 1. Pangkat BR2-nya sama dengan 2. Nah, maka sekarang kita tinggal masukkan ke persamaan laju reaksi. Ingat, persamaan laju reaksi itu hanya, ya, nuliskannya V sama dengan K, mesti wis. K itu adalah tetapan laju reaksi tadi ya. Kali konsentrasi NO, karena tadi reaktannya NO, pangkatnya tadi ketemu 1. Maka di sini boleh dituliskan 1, boleh tidak dituliskan, tidak apa-apa. Ya. Kemudian dikali konsentrasi BR2, pangkatnya tadi ketemu 2, ya ditulis sama dengan 2. Nanti kalau ditanya order total, Bu, berarti tinggal ditambah X-nya 1, Y-nya 2, berarti totalnya sama dengan 3. Gitu ya. Nah, oke. Nah, untuk yang data kedua, kalau yang pertama tadi diketahui konsentrasi reaktan NO, konsentrasi reaktan BR2, dan laju reaksinya. Nah, untuk yang soal kedua, di sini diketahuinya reaksinya N2 plus 3H2 menjadi 2NH3, berarti otomatis reaktannya N2 dan H2. Maka nanti persamaan laju reaksinya juga V sama dengan K dikali konsentrasi N2 pangkat X dikali konsentrasi H2 pangkat Y. Gitu ya. Nah, baru PR kita menentukan X dan Y-nya. Nah, sampai sini paham ya? Oke. Untuk yang soal kedua, bedanya dengan soal yang pertama, yang soal pertama tadi diketahui konsentrasi reaktan sama, tapi di sininya diketahui laju reaksi langsung. Ya. Tapi kalau yang kedua di sini diketahuinya waktu reaksi. Nah, apa nanti bedanya? Caranya hampir sama, anak-anak, ya. Jadi untuk menentukan persamaan laju reaksinya sama. Ya. Cari N2 dulu, cari ordernya H2 dulu, baru dimasukkan persamaan laju reaksinya. Nah, tapi nanti ada bedanya di persamaannya. Nah, ini hubungan dari laju dan waktu reaksi. V itu kalau di fisika ya, laju itu jarak dibagi waktu gitu ya. Nah, di sini berarti persatuan waktu. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang laju reaksi adalah berkurangnya konsentrasi reaktan, bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu. Nah, di sini ada persatuan waktu. Berarti hubungannya jika saya punya V itu sama dengan 1/T. Nah, sekarang misal kita bandingkan antara V1, V percobaan 1 dengan V percobaan 2, ya. Maka di sini tulisannya V1 per V2. V1-nya tadi 1/T, berarti 1/T1. T percobaan 1 dibagi dengan 1/T percobaan 2. Nah, ini kalau disederhanakan kan 1/T1 per T1 baginya saya jadikan kali menjadi kali, yang bawah dibalik, T2/1, maka sama dengan
T2 per T1. Nah, jadi jika nanti kita bandingkan antara V1, V percobaan 1 per V percobaan 2, ini sama saja dengan kita bandingkannya T2 per T1. Maka bagaimana implementasinya di soal ya? Nah, misal kita cari orde reaksi N2 terlebih dahulu. Tadi kalau kita cari orde reaksi N2 berarti cari temannya yang sama gitu ya. Nah, cari H2-nya harus sama. Soalnya tadi. Nah, oke. Kalau kita cari N2 berarti harus nyari H2-nya yang sama. H2 yang sama yang mana? Terserah wes. Misal kita pakai 1 dan 2 ya. Jadi kita pakai percobaan 1 dan 2. Nah, maka ya percobaan 1 dan 2 tadi kan awalnya V1 sama dengan gitu ya, K dikali konsentrasi N2 pangkat X kali konsentrasi H2 pangkat Y per gitu ya, V2 sama dengan K dikali konsentrasi dan seterusnya percobaan 2. Nah, berhubung di sini kita diketahuinya T, maka V2 dan V1 dan V2-nya ini diganti dengan T. Jadi kan V1 per V2 sama dengan T2 per T1. Berarti T-nya ini dibalik. Yang ini saya jadikan T2, yang ini T1. Nah, seperti halnya ini. Harusnya kan di sini V1 per V2 sama dengan K dikali konsentrasi N2 pangkat 1. N2 konsentrasi N2 percobaan 1 pangkat X, konsentrasi H2 percobaan 1 pangkat Y. Harusnya yang atas ini punyanya percobaan 1. Tapi berhubung diketahuinya T, maka yang atas tetap percobaan 1, T-nya saja yang dibalik. T1-nya malah ada di bawah. Tapi datanya konsentrasi N2 dan H2 tetap di atas yang percobaan 1. Terus konsentrasi N2 pangkat 2, percobaan 2 pangkat X, konsentrasi H2 percobaan 2 pangkat Y. Tapi T2-nya harus ada di atas. Hanya T-nya yang dibalik. Percobaan tetap di sini tetap perbandingan antara percobaan 1 per percobaan 2. Tapi T-nya hanya yang dibalik. Yang waktu percobaan 2-nya ada di atas setara dengan yang percobaan 1 tadi ya, data-datanya. Yang T1-nya yang ada di bawah. Nah, maka di sini ya data-data percobaan 1, konsentrasi N2-nya 1 kali 10 pangkat 3. Konsentrasi N2-nya percobaan 2 kali 10 pangkat 3. Nah, ini T-nya yang dibalik. Disederhanakan, yang ini bisa dicoret, K-nya juga bisa dicoret. Jadi di sini 18 per 36 disederhanakan jadi 1 per 2. 1 kali 10 pangkat 3 dibandingkan dengan 2 kali 10 pangkat 3 disederhanakan menjadi setengah pangkat X. Maka X-nya jelas ya, X-nya sama dengan 1. Nah, sekarang kita coba cari orde reaksi terhadap H2. Berarti caranya dengan mencari N2 yang sama. Nah, balik ke soal lagi. Soalnya jauh. Nah, oke. Untuk cari H2, berarti kita harus cari N2 yang sama, gitu ya. Tadi pakai yang mana tadi? Ini kayaknya masalah. Bisa pakai 3 dan 4, bisa pakai 3 dan 5, bisa pakai 4 dan 5. Terserah kalian. Ya, tapi jangan lupa nanti misal percobaan 3 dan 4 berarti data-datanya yang ketiga ini ditaruh di atas ya, tapi waktunya pakai yang T4 nya yang ada di atas. Terus data-datanya yang keempat ini ada di bawah, yang T3 nya yang ada di
atas, kebalik. Nah, waktunya yang kebalik. Oke. Kembali ke oret-oretan. Nah, T4 dibandingkan dengan T3. Tapi T3 ini ya, berarti data percobaan 3-nya yang ada di atas, yang ini. Tapi untuk waktunya ada di bawah. Nah, untuk data percobaan 4 ada di bawah, tapi waktunya ada di atas. Ya, dibalik T-nya saja ya. Tinggal dimasukkan, yang sama bisa dicoret, disederhanakan. 18/9 sama dengan 2/1. Kalau yang 4 kali 10⁻³ dibagi 2 kali 10⁻³ sama dengan 2/1. Sama ya, berarti Y-nya otomatis sama dengan 1. Orde N2 tadi 1. Orde H2-nya juga sama dengan 1. Maka persamaan lajunya tinggal dimasukkan. V sama dengan K dikali konsentrasi N2 pangkat 1 kali konsentrasi H2 pangkat 1. Berarti orde totalnya berapa? 2 ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oke. Nah, di sini orde reaksi ya. Orde reaksi itu sebenarnya ada orde 0, ada orde 1, dan ada orde 2. Jadi pangkat tadi. Orde 0 itu ada ya, ada. Berarti kalau orde 0 di sini grafik orde reaksinya seperti ini. Jadi konsentrasi reaktan, di sini hubungan antara konsentrasi reaktan dan V, laju reaksi. Ya. Nah, jadi karena ini lurus ya, berarti di sini tidak ada pengaruh. Konsentrasi reaktan ini terhadap lajunya tidak ada pengaruhnya. Kalau konsentrasi reaktannya mau saya kalikan 2, mau saya kalikan 3, ya tetap sama lajunya. Jadi di sini laju tidak konsentrasi reaktan tidak berpengaruh terhadap laju reaksi kalau ordenya 0, sehingga grafiknya di sini grafik lurus ya, linear. Kemudian untuk yang orde 1, orde ini orde total ya. Orde 1 ini, nah ini hubungan antara konsentrasi reaktan dan lajunya nih, seperti grafik. Jadi kalau jadi seimbang ya. Kalau konsentrasi reaktannya saya kalikan 1, ya laju reaksinya tetap. Kalau saya kalikan 2 kali, berarti lajunya akan naik 2 kali juga. Kalau konsentrasi reaktannya saya kalikan 3 kali, berarti lajunya juga naik 3 kali. Jadi setara, seimbang. Nah, untuk orde 2 di sini, nah, jadi kalau konsentrasi reaktannya misal saya kalikan 2 kali, berarti lajunya akan naik 2 kalinya, berarti 4 kalinya. Nah, kalau konsentrasi reaktannya saya naikkan 3 kali, berarti lajunya akan naik 9 kali, jadi pangkat kuadratnya lebih besar lagi gitu orde reaksi ya. Jadi orde reaksi ini ada orde 0, orde 1, orde 2, dan masih ada orde lainnya. Cuma untuk pembelajaran kalian hanya 3 ini, orde 0, orde 1, dan orde 2. Grafiknya untuk orde 0 di sini lurus ya, orde 1 di sini nah linear. Kemudian untuk orde 2 nah naik ke atas ini. Oke. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang orde reaksi ya, pangkatnya tadi di persamaan laju reaksi ada V sama dengan K dikali konsentrasi reaktan pangkat orde. Nah, K di sini perlu kita bahas juga ya. Kalau tetapan laju reaksi atau K di sini ya, cara menentukannya pastinya kita harus menentukan persamaan laju reaksinya terlebih dahulu. Caranya seperti yang tadi ya. Jadi untuk cari konsentrasi, untuk cari orde NO berarti cari BR2 yang sama, percobaan 1 dan 2 dibandingkan, disederhanakan ketemu pangkat NO. Kalau kita cari
order reaksi Br2 berarti cari NO yang sama. Misal tidak ada yang sama, tinggal dimasukkan saja pangkatnya, diterapkan di situ. Jadi nanti ketemu persamaan laju reaksi. Nah, ini untuk menentukan tetapan laju reaksi, yang pertama harus menentukan persamaan laju reaksinya tadi. Caranya seperti tadi. Baru pilih salah satu percobaan, terserah kalian. Mau percobaan 1, 2, 3, terserah kalian. Nah, baru kemudian masukkan data-data yang percobaan yang sudah kalian pilih nanti. Baru setelah itu, langkah terakhir, silakan hitung nilai K. Nilai K ini sesuaikan dengan persamaan laju reaksi yang sudah kalian kerjakan tadi. Nah, dari soal ini ya, tadi sudah kita bahas yang ini 0,2. Ketemu X-nya sama dengan 1. Jadi konsentrasi NO pangkat 1 tadi. Nah, untuk mencari order reaksi Br2, ini caranya tadi ya, ketemu Y-nya sama dengan 2. Maka persamaan laju reaksinya tinggal dimasukkan ke rumus. V sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat 1 kali konsentrasi Br2 pangkat 2. Nah, sekarang cara mencari K ya. Nah, kita pilih salah satu percobaan. Misal kita coba percobaan 1. Soalnya tadi mana? Nah, ini. Misal kita pakai percobaan 1. Jadi nanti silakan dimasukkan NO, konsentrasi NO-nya 0,1, konsentrasi Br2-nya 0,1 dan laju reaksinya sama dengan 10. Nah, dari sini ya. Nah, V percobaan 1 sama dengan K dikali konsentrasi NO tadi pangkat 1, konsentrasi Br2 pangkat 2. V-nya tadi 10 untuk percobaan 1 sama dengan K dikali konsentrasi NO-nya tadi 0,1, konsentrasi Br2-nya 0,1 pangkat 2. 0,1 pangkat 2, 0,01. Nah, oh maaf, ini 10 ya harusnya ya. 10 sama dengan K dikali 0,1 kali 0,01 sama dengan 0,001. Maka K sama dengan 10 dibagi 0,001 sama dengan 10.000 atau 10 pangkat 4 sama saja. Maka cara mencari tetapan laju reaksi dengan seperti itu tadi ya. Cari persamaan laju reaksinya terlebih dahulu ya, dengan cara mencari order reaksi dari masing-masing reaktan. Kemudian diterapkan di persamaan laju reaksi. Setelah itu baru bisa mencari K. Oke. Nah, ini ya. Saya ulangi lagi, persamaan laju reaksi itu jika saya punya reaksi A ditambah dengan B menjadi AB, maka persamaan laju reaksinya V laju reaksi sama dengan K. K ini tetapan laju reaksi dikali konsentrasi A sebagai reaktan pangkat X. X-nya adalah order reaksi terhadap A dikali konsentrasi B pangkat Y. Pangkat Y ini adalah order reaksi terhadap zat B. Nah, jika order reaksi X ditambahkan dengan order reaksi Y, maka disebut dengan order reaksi total. Nah, itu ya. Cara untuk mencari order reaksi ada 2 macam cara. Yang pertama untuk reaksi yang sederhana, berarti dengan cara memasukkan koefisien dari reaktan. Misal di sini A, X-nya berarti sama dengan A. Di sini B-nya, Y-nya berarti sama dengan B untuk reaksi sederhana. Nah, untuk reaksi yang kedua yaitu reaksi kompleks, berarti kita harus mencarinya dengan data hasil percobaan. Nah, untuk data hasil percobaan dengan mencari order reaksinya, misal di sini kita cari order reaksi A, berarti cari datanya B yang sama.
dengan mencari data B yang sama, berarti nanti data B ini bisa kita corek. Kalau sudah bisa dicorek, maka nanti akan ketemu pangkat dari A. Nah, kalau untuk mencari order reaksi terhadap B, berarti kita harus cari data A yang sama. Kalau kita sudah mencari data A yang sama, nanti data A-nya bisa dicorek sehingga bisa disederhanakan dan bisa dihitung pangkat Y-nya. Baru kalau sudah ketemu pangkat X dan Y-nya, tinggal dimasukkan ke sini lagi. X-nya tinggal diganti. Misal ketemu 1 ya ditulis 1, misal ketemu 2 ya ditulis 2, dan seterusnya. Baru setelah itu kita bisa mencari tetapan laju reaksi atau di sini disimbolkan dengan K. Cara mencarinya silakan masukkan data percobaan manapun terserah kalian. Misal ada 3 percobaan, bisa kalian pilih data ketiga, data kedua, data pertama, terserah. Tinggal dimasukkan, dihitung dan ketemu nilai K. Gitu ya. Oke. Nah, untuk mengakhiri pertemuan pada kali ini, Ibu punya quotes ya di sini. Kegagalan dalam satu hal adalah tanda bahwa ada keberhasilan dalam hal berikutnya. Jadi kalau ada kalian merasa gagal dalam suatu permasalahan misalnya, berarti itu tandanya bakal ada keberhasilan loh ya setelahnya. Jadi jangan menyerah dan coba terus. Misalkan di soal tadi sudah semangat ngerjakan. Oh iya, saya kayaknya bisa, ini gampang ini. Pas di tengah-tengah kok nggak bisa dihitung ya, kok nggak ada konsentrasi NO yang sama ya, konsentrasi reaktannya nggak sama ya. Nah, kalau sudah gitu, misal. Jadi jangan menyerah, malah harus dicoba terus, tanya ke gurunya gitu ya. Jadi untuk pembahasan kali ini saya akhiri. Nanti silahkan dikerjakan latihan soal untuk penentuan order reaksi dan tetapan laju reaksi. Dia akan saya kirimkan, dan bila ada pertanyaan silahkan langsung japri ke saya gitu ya. Oke, mohon maaf bila ada salah kata ya. Kemudian tetap jaga kesehatan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Tetap makan makanan bergizi, tetap jaga imunitas ya, dan jangan lupa yang terakhir harus tetap bahagia. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.